Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara cermat atur keuangan dari penghasilan harian tidak tetap. Mungkin banyak orang yang memperoleh penghasilan tetap tidak akan merasa kesulitan mengatur keuangan antara kebutuhan dan tabungan, karena mereka bisa membagi-bagi sesuai kebutuhannya yang cenderung tidak berubah. Tapi bagi orang yang bekerja dengan penghasilan harian yang tidak tetap, seringkali merasa kesulitan mengatur keuangannya. Bahkan ada orang yang rela mengesampingkan menabung, yang penting kebutuhan dan keinginan lainnya bisa terpenuhi. Padahal menabung akan memberikan banyak manfaat dan keuntungan di kemudian hari. Misalnya sebagai dana masa depan, dana darurat, dana pensiun, liburan, dana pernikahan, dana kelahiran anak, atau ketika ingin membeli sesuatu yang disuka seperti baju, sepatu, tas, bahkan kendaraan ataupun rumah. Kalau cerdas mengatur keuangan, maka tidak ada lagi kata sulit. Bagi yang berpenghasilan harian tidak tetap, ada beberapa cara cermat mengatur keuangan yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketahui penghasilan rata-rata per harinya. Kalau ingin memulai mengatur keuangan antara kebutuhan dan tabungan, alangkah baiknya ketahui dahulu berapa jumlah rata-rata penghasilan harian yang didapat. Walau hasil yang diperoleh berbeda-beda, pilihlah nominal terkecil sebagai patokan di saat mengatur keuangan, dan sisanya bisa dijadikan sebagai dana darurat. Misal penghasilan harian diperoleh antara 100.000 hingga 150.000. Pilihlah 100.000 sebagai patokannya, dan dari nominal itu kamu harus cerdas membagi-bagi sesuai kebutuhan termasuk tabungan. Kedua, buat daftar anggaran kebutuhan. Wajib hukumnya bagi yang ingin sukses mengatur keuangan, yakni buat daftar anggaran kebutuhan. Adanya daftar tersebut akan mempermudah kita mengetahui kemana saja uang yang selama ini dikeluarkan. Buatlah daftar anggaran ini menjadi beberapa bagian, seperti kebutuhan harian, tagihan bulanan, transportasi, hingga tabungan. Setelah menerima penghasilan, kamu bisa langsung pisahkan kategori yang ada pada daftar anggaran keuangan yang sudah dibuat, sehingga pengeluaran keuangan akan menjadi lebih teratur. Ketiga, tumbuhkan niat nabung pada diri. Inilah yang sering diabaikan semua orang, yakni niat. Niat merupakan landasan paling utama ketika ingin melakukan sesuatu, termasuk juga saat menabung. Tanpa adanya niat, bagaimana keinginan akan terlaksana atau tercapai? Keempat, tetapkan nominal tabungan per harinya. Jangan tunggu ada sisa uang baru akan ditabung. Yakinlah, belum tentu uang yang kamu peroleh akan tersisa. Artinya tanpa disadari kamu akan membeli apa saja yang disuka. Ubahlah strategi buruk tersebut ke yang baik. Tentukan nominal uang yang harus ditabung pada awal ketika membuat daftar anggaran keuangan. Jadi setelah menerima penghasilan, langsung pisahkan uang tabungan sesuai nominal yang ditentukan. Menentukan nominal tabungan memang sedikit sulit, karena penghasilan harian yang tidak menentu. Solusinya adalah tetapkan nominal tabungan sesuai kebutuhan dan buatlah dua pilihan. Kelima, lakukan perbandingan setiap belanja. Jangan terburu-buru ketika ingin belanja memenuhi kebutuhan. Tidak ada salahnya lakukan survei terlebih dahulu di beberapa toko perbelanjaan sekitar rumah. Lakukan perbandingan harga dan kualitas di setiap barang atau produk yang akan dibeli. Selagi mendapatkan barang atau produk keinginan dengan harga yang murah, tapi tetap memiliki kualitas yang baik dan bagus, kenapa tidak? Dengan demikian tentunya akan memberikan keuntungan yang bisa lebih hemat pengeluaran. Keenam, tahan godaan belanja. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan orang maupun wanita ataupun pria tidak bisa lepas dari dunia belanja. Tapi sering melakukan belanja akan membuat anggaran keuangan menjadi tidak sehat. Mulailah dari sekarang belajar menahan godaan berbelanja dan hilangkan sifat konsumtif yang selama ini menghantui. Yang ketujuh, prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Ketika sudah berpenghasilan, tidak ada yang melarang berbelanja. Tapi jangan sampai aktivitas berbelanja bisa menjadi berlebihan yang membuat hidup lebih boros. Sebaiknya segera ubah perilaku buruk tersebut, karena dapat berdampak buruk pada anggaran keuangan. Sebaiknya belajar lebih cerdas memilih antara memenuhi kebutuhan dengan keinginan pribadi, harus mulai dilakukan dari sekarang. Kalau kebutuhan adalah sesuatu yang lebih penting, maka prioritaskanlah daripada hal yang lainnya. Hal tersebut agar lebih hemat dan anggaran keuangan pun berjalan dengan sehat. Lakukan dengan disiplin. Siapa sih yang tidak ingin keuangannya sehat, aman, dan belanja dengan lancar? Pastinya setiap orang yang sudah berpenghasilan ingin melakukan hal tersebut. Sudah mengetahui bagaimana caranya saja tidak cukup. Semuanya akan sia-sia kalau kamu tidak menerapkannya dengan baik. Maka yang harus dilakukan adalah terapkan cara-cara tersebut di kehidupan dengan disiplin. Dengan begitu, anggaran keuangan yang sehat bisa dirasakan.
Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.